Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong yang beliau janji berapa? Namanya akan bilang bisa nggak ya kita coba kejar. Sekarang kan beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Tapi ekonom senior, Prof. Ya, itu pernyataan beberapa menteri kita, tapi bagaimana kemudian ini diterima oleh rakyat gitu ya, rakyat online kita termasuk di media sosial, Pasian. Respon mereka seperti apa? Udah ada yang nanyain alamat? Jadi memang responnya itu menarik ya. Jadi ada yang sedih sebetulnya. Oh ya. Sedih itu terkait dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi biar gimana pun beliau itu 15 tahun ya. Gitu. Penanganan COVID itu Bu Sri Mulyani itu dikenang betul. Ya bagaimana mengelola keuangan negara gitu sampai akhirnya kita bisa keluar dari krisis pandemi itu. Terus kedua itu ada yang Joy juga. Joy itu suka. Cuma sukanya karena Pak Budi Ari tidak lagi menjabat. Gitu. Dan yang suka ternyata tanda kutip bahasa netizen masih di kolam yang sama yaitu pendukungnya Pak Prabowo Gibran. Dalam hal ini adalah partai sosmed atau partai sosmed. Biasanya kan oposisi yang suka. Ini dari grupnya sendiri. Terus selanjutnya adalah terkait dengan isu bagaimana fokusnya pada Pak Purbaya. Jadi bintangnya itu malah yang menarik adalah yang jelek-jelek, Pak Purbaya. Gitu. Pak Purbaya? Pak Purbaya Kenapa? gitu. Pak Purbaya itu responnya kalau bahasa netizen Bapak ini ngajak tarung gitu. Tarung percakapan maksudnya itu. Karena Pak Purbaya itu sepertinya tidak melihat sisi kebatinan publik yang sampai saat ini sebetulnya masih terluka gitu. Ya pernyataan tadi yang saya bacakan langsung diterima oleh publik ya. Dan itu tanda-tanda akan didoxing. Orang akan cari Pak Purbaya tapi dari sisi negatifnya beliau. Itu bahaya. Kalau ada tim Pak Purbaya mendengar sudah mulai masuk pada wilayah mitigasi. Begitu. Apakah ada yang positif? Ada sebetulnya di pemberitaan gitu bahwa Pak Purbaya itu dia orangnya low profile, suka makan di di kaki lima dan sebagainya ngajak keluarga. Tapi karena sisi yang negatif itu lebih dominan muncul sampai akhirnya kejebaklah Pak Purbaya kekunci dengan bahasa tadi tuh narsis tadi begitu. Narasi-narasi netizen seperti apa sih? Narasi-narasi netizen mungkin bisa ditampilkan ya di sini gitu. Jadi narasi-narasi netizen kan kalau kita berbasis analisa emosi itu ada yang pertama itu antisipasi. Gitu. Yang antisipasi bisa kita lihat gitu di analisa emosi. Jadi ada antisipasi, nah ini Mbak, ini contoh dari statementnya respon dari Pak Purbaya gitu. Ini yang posting itu Murtadawan. Murtadawan tuh influencer lama gitu. Dia aja risih dengan pola kayak gitu. Nah, kalau influencer lama yang biasa main medsos risih, ini udah tanda-tanda nih begitu. Terus kita bisa lihat, nah ini partai sosmed. Partai sosmed ini pendukung pemerintah, tapi dia suka gitu loh. Ya terkait dengan Pak Budi Ari tidak lagi di kementerian begitu. Nah, terus kita bisa lihat lagi, misalkan ada contoh lagi yang bisa saya ujuk. Itu ada statementnya Niko Silalahi. Niko Silalahi itu posisinya sebenarnya dia oposisi. Tapi dia bilang dengan reshuffle ini mantap Pak Prabowo, dia bilang begitu. Jadi
menarik ini gitu ya, menarik. Artinya di satu sisi terkait dengan reshuffle masyarakat menanggapi positif, Iya. namun juga dengan beberapa nama yang berada di sana itu memang memunculkan banyak narasi ya. Banyak narasi gitu. Nah, yang saya kemungkinan besar akan viral selanjutnya adalah Wis, udah terkait diprediksi. Ngeri banget nih Mas Yan. karena tiap hari liatin medsos. Oke, siapa. Yaitu pertama itu Ibu Sri Mulyani pertama. Jadi sisi baik beliau publik tuh akan ingat-ingat lagi. Tapi yang disayangkan adalah penggantinya. Iya. Penggantinya itu memulai dengan gimmick yang negatif. Kemungkinan besar juga sisi negatifnya juga yang akan dimunculkan oleh medsos, dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena di wilayah ekonomi, ya pengelolaan keuangan, kita bicara hal yang substantif, bukan yang gimmick gitu. Ya karena kan posisi itu juga posisi yang cukup seksi ya. Seksi Menteri Keuangan gitu. pengaruhnya luar Itu. biasa. Nah itu dia harapannya sih, mudah-mudahan cepat keluar ya dari jebakan seperti itu Pak Purbayanya. Baik, kalau Begitu. dari analisis emosi, ini anticipation juga cukup tinggi ya, bersama dengan Joy dan juga Trust. Nah, Iya. antisipasi seperti apa yang disuarakan netizen? Jadi antisipasinya terkait dengan awalnya itu terkait dengan reshuffle. Siapa sih tokoh-tokoh yang muncul gitu. Dan yang menarik tadi kan pasar aja meresponnya itu ternyata nggak bagus-bagus banget begitu. Nah, terus muncullah tokoh-tokoh tersebut yang menggantikan. Ya, kalau Pak Budi Ari itu responnya sebetulnya positif. Pak Iya. Budi Ari itu karena ada beberapa kasus yang sudah dilekatkan di medsos udah gitu. banyak Kita diteriakan tampilkan ya. juga ya analisis emosinya ya. Ya, jadi Pak Budi Ari itu walaupun ya hukum belum memutuskan dia bersalah atau enggak, tapi asosiasi Pak Budi Ari lekat dengan judul itu udah tinggi. Begitu. Makanya di grup pendukungnya Pak Prabowo Gibran itu kalau bisa Bapak udah cepat-cepat keluar Pak, jangan dalam jajaran kabinet begitu. Nah, yang menarik lagi adalah terkait dengan Ibu SMI gitu. Ibu Sri Mulyani itu saya yakin sampai sekarang juga masih banyak orang ucapan terima kasih. Oke. Dan akan viralnya lama nih beberapa hari ini. Kemungkinan kayaknya besar ya. akan viralnya lama gitu. Oke. Berbarengan dengan Pak Purbaya. Nah. Jadi polanya nanti pola komparasi. Polanya komparasi. Ibu Ini Sri harus ada Mulyani itu akan ya. dikenang bagus-bagusnya. Iya. Pak Purbaya kalau bahaya nih akan dimunculkan yang jelek-jelek. Duh, jangan nakut-nakutin dong Mas Yan. Nah, itu dia. gitu kan. Gitu. Oke, tapi begini Prof Gun-Gun. Iya. Itu tadi kan nampaknya kan kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ya dan juga kemudian sebut saja Budi Gunawan gitu ya. Dua nama Iya. ini kan meskipun bukan kader partai tapi kita tahu betul asosiatnya kemana begitu ya. Iya. Sebut saja PDI Perjuangan begitu. Ya. Terlebih lagi akhir-akhir ini kan kita baru melihat ya romantisasi antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada saat menyampaikan statementnya di istana. Justru di belakang nampak ada Bu Mega di sana. Ya. Meskipun tidak ada pernyataan pastilah bahwa apakah PDIP berada di dalam atau seperti apa, tapi Ya. ini di luar ekspektasi publik begitu. Iya, begini, membaca figur tentu membaca juga dukungan politik. Ya. Bahwa ada historis Bu SMI, kemudian Pak BG, itu dikesankan proksi dari PD Perjuangan, tidak salah juga, tetapi itu kan historis. Saya lihat Bu SMI ini profesional, yang kemudian punya rekam jejak, bukan hanya mencoba untuk waktu itu ya, diterima secara positif di pasar dalam negeri, tapi juga geoekonomi. Ya. Selain tentu kita sama-sama tahu dia Track punya record beliau ya, akses betul. ya pada lembaga-lembaga multinasional. Ya. Nah, saya lihat belakangan ketika ada kejelasan posisi dan sikap politik PD Perjuangan yang dinyatakan oleh Bu Mega, masih ingat ya pernyataan itu disampaikan pada saat Kongres, bahwa PD Perjuangan tidak akan ada di dalam, akan lebih mengedepankan pola hubungan konstruktif. Pada saat ada kesalahan mengkritik, ya kan, kemudian pada saat ada kebaikan kemudian akan mengapresiasi. Artinya posisi PD Perjuangan di luar pemerintahan dengan pola reciprocal. Hubungannya timbal balik tergantung pada dinamika isu dan konteks. Dan itu menurut saya pilihan cerdas dari PD Perjuangan. Kenapa? Karena kan bukan hanya bicara soal keuntungan dalam kekuasaan hari ini, yang harus diperjuangkan oleh PD Perjuangan adalah insentif elektoral pada saat pemilu mendatang. Dan PD Perjuangan pernah punya pengalaman manis, mendapat insentif elektoral sangat tebal pada saat
2 periode dia berada di luar kekuasaan Pak SBY. Nah, sepertinya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi PD Perjuangan untuk memosisikan diri di tengah waktu itu godaan luar biasa PD Perjuangan untuk masuk. Nah, jadi saya lihat proksi Pak BG, Bu SMI itu tidak terhubung menurut saya dengan posisi Bu Mega kemarin ada di istana, begitu ya. Kemudian juga Pak Prabowo saya lihat sinyalnya jelas menghargai, menghormati posisi PDI Perjuangan. Dalam konteks ini Bu Mega ya. Dan saya membaca PDI Perjuangan akan sangat bergantung pada posisi sikap Bu Mega yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar dengan pola hubungan konstruktif. Oke, tapi apakah kemudian bisa diartikan begini, perubahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak BG ini artinya terkait dengan kejadian beberapa waktu terakhir ini terkait dengan aksi demo atau seperti apa? Ya, saya melihat itu jadi faktor determinan utama, yaitu soal kebutuhan sosok yang jauh lebih punya kedekatan. Tidak ada hambatan psikologis atau psychological barrier antara Pak Prabowo dengan Menko Polkam. Sekaligus juga bisa mengaktifasi jejaring politik keamanan yang kemarin sempat bermasalah, bolongnya besar sekali. Karena kan biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian semacam itu kan biasa Menko Polkam tuh yang tampil itu. Kan. Dan ini kan nanti akan punya rentetan ke bawah. Saya nggak tahu apakah akan ada reshuffle jilid ketiga. Waduh. Kenapa? Karena misalnya polisi, tentara yang pasti juga dievaluasi dari kasus kemarin. Apakah kemudian bolong-bolong besar itu membutuhkan ya sosok baru yang jauh lebih tough dalam konteks penanganan politik dan keamanan di dalam negeri ini. Ya. Oke, kita fokus ke permasalahan kita semua, masalah ekonomi. Perut nih urusannya nih. Bang Abra, ini kalau kita lihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Menkyu baru ini dalam beberapa hari ke depan? Kebijakan apa sih yang harus dilakukan supaya balik lagi investor tidak takut tapi pasar juga jadinya positif? Ya, saya melihat bahwa salah satu penekanan yang disampaikan Pak Purbaya kemarin adalah beliau dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tinggi, pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, di mana kan Pak Prabowo targetnya 8% di tahun 2029. Nah, memang Pak Purbaya cukup confidence, ya satu sisi memang memberikan sinyalemen optimis, tapi kan harus realistis kan. Nah itu, realistis nggak menurut Anda? Nah, beliau sendiri sebenarnya mengakui bahwa mencapai 8% itu agak sulit, atau bahkan dibilang mustahil. Tetapi paling tidak dia ingin menunjukkan track ke depan, arahnya itu harus di atas 5 bahkan mencapai 6%. Nah, sementara itu kita tahu kondisi fiskal sekarang APBN kita sangat terbatas, ya kan. Dari sisi penerimaan pajak memang tidak mencapai target, tax ratio masih rendah. Di sisi lain kebutuhan belanja, khususnya belanja untuk program-program prioritas ini kan besar. Ditambah sekarang ada tantangan kementerian bertambah. Ya, alih-alih mau melakukan efisiensi atau perampingan kelembagaan, justru Pak Presiden memilih atau memutuskan untuk menambah kementerian baru. Ini kan akan jadi tantangan nih dalam pembahasan RPBN ke depan. Anggarannya gimana gitu kan. Nah, sisi lain untuk mendorong ekonomi tinggi, mengandalkan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat sekarang juga berat, ya kan? Kita tahu sekarang harga beras, pangan lagi naik. Kebutuhan pokok yang lain juga lagi mahal. Daya beli lagi lemah lah. Dari sisi swasta juga, swasta sekarang ada kecenderungan wait and see melihat pergantian kabinet yang baru. Nah, jadi satu-satunya instrumen sekarang dalam jangka pendek bisa membantu pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi belanja negara, APBN. Nah, tapi sayangnya di dalam RAPBN tahun depan 2026 targetnya itu kan tinggi 5,4% pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi dari belanja pemerintah sebetulnya targetnya rendah, hanya 4,9%. Jadi tetap pemerintah dengan sadar ingin mengatakan bahwa ekonomi kita tetap harus ditopang oleh swasta dan masyarakat. Masing-masing itu ditargetkan tumbuh 5,2. Nah, sekarang memang nih agak sulit menghubungkan antara ambisi pemerintah dari sisi belanja pemerintah dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Mampu nggak Menkyu kita baru ini, Mas Abra? Ya, saya pikir tantangan utama sekarang adalah bagaimana Pak Purbaya bisa mengkonsolidasikan ide-ide besarnya, terobosannya terhadap dukungan politik di badan anggaran di legislatif. Ketika nanti itu kan implikasinya adalah berupa kebijakan ataupun refocusing anggaran di 2026 kan. Kira-kira kementerian lembaga mana yang dianggap
prioritas yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup. Oke. Tetapi kementerian lembaga yang dianggap memang tidak cukup menjadi motor penggerak ya diefisienkan gitu. Jadi nanti kuncinya adalah ketika terjadi perdebatan pembahasan RAPBN dan seluruh tuntutan masyarakat, entah itu yang 17+8 ataupun tuntutan-tuntutan lain, itu akan terefleksi dari pembahasan di badan anggaran. Jadi kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat itu akan tercermin dari nota keuangan, akan tercermin dari postur APBN kita di tahun 2026. Gebrakannya kita tunggu. Nah, itu dia. Kita ke Bang Yan terakhir, kira-kira setelah reshuffle ini, apakah respons publik nantinya akan lebih ke positif atau negatif nih? Jadi gini, itu tergantung dari statement selanjutnya yang dimunculkan. Itu yang belum muncul Nanti itu. jadi susah diwawancara. Jadi irit ya. Cuma saya concernnya itu tadi itu ke Pak Purbaya. Ya. Terus kedua kalau bisa Mensesnek juga nanti menjelaskan gitu. Terus yang ketiga juga peran dari PCO gitu. Ya, kenapa memilih beliau-beliau tersebut begitu. Terus yang paling yang dinantikan publik itu kan sebenarnya gebrakan. Ya. Nah, beda dengan gebrakan yang biasanya bersifat high level. Publik tuh butuh gebrakan Bapak tuh ngapain yang bisa kami lihat. Ya, yang langsung Gitu, dirasakan yang gitu bisa ya. langsung dirasakan itu sebetulnya. Gitu. Karena di medsos itu sebetulnya kan jadi gini, orang-orang yang melihat medsos tuh tiap hari itu banjir informasi, Mbak. Gitu Mas gitu. Dia jadi gini, ada 1-2 yang punya nilai emosional dan sensasional itu yang akan nancap di cognitive mappingnya mereka. Oke. Gitu. Kalau datar-datar aja takutnya nanti kejebak sudah seharusnya gitu. Ya emang udah kerjaan Bapak begitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Itu yang repot begitu kan. Makanya kami sering bilang ke ini ya, ke para teman-teman gitu di kementerian gitu. Jangan main di wilayah seremonial gitu. Ya. Karena sudah kejebak Udah nggak dimakan tuh sama nggak rakyat dimakan kita ya. gitu ya. Gitu, udah kejebak seharusnya gitu. Ya emang udah kerjaan Bapak digaji karena itu. Nah, itu bahaya sebetulnya. Nah, harapannya menteri-menteri yang baru buat gebrakan di wilayah substantif, yang penting juga jangan lupa wilayah gimmick. Ini belum masuk, gimmicknya udah jelek aja, itu bahayanya di situ. Ya kita nantikan lah ya bagaimana kinerja dari para menteri di Kabinet Merah Putih kita yang saat ini dengan ada perubahan 5 nama tersebut ya. Terima kasih banyak Siap, Mas siap. Yan, Siap. Sabra, Prof. Gugun, terima kasih Siap. banyak Terima waktunya. kasih. Seru banget ya.